Saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua adalah produk Algamik ya. Saya sampaikan bahwa produk neoalga ini produk pertama yang diriset oleh Mas Mahmud dan tim ya. Mas Mahmud dan tim dari mikroalga jenis spirulina. Jadi komposisinya neoalga itu hanya spirulina yang di launching pada tahun 2014 ya. Waktu itu kalau Bapak Ibu melihat laptop si Unyil atau Wismilak Diplomat Success Challenge yang videonya Mas Mahmud itu di 2014 sudah ekspor ke konsumen pertamanya orang Paris ya, orang Paris Prancis ya. Itu. Nah, sudah ekspor ke sana dengan brand Neoalga karena waktu itu disesuaikan dengan nama PT Neoalga Indonesia Makmur. Nah, itu. Itu produk pertama yang kemudian Mas Mahmud dan tim bisa mengembangkan namanya jenis mikroalga chlorella. Kalau di 2008 sampai 2013 itu risetnya neoalga spirulina ya, spirulina, kemudian dari air laut ke air tawar, kemudian di 2015 sudah mulai mengembangkan jenis alga yang lain, yaitu jenis alga green alga atau chlorella ya. Kalau Bapak Ibu dulu pernah dengar satu produk namanya Suncorella, itu dari Jepang, sebenarnya lahan tanamnya ada di Indonesia, kemudian dibuat pil ya, buat pil ke Jepang, kemudian dimasukkan ke Indonesia, harganya mahal. Nah, dari riset dikembangkan riset jenis mikroalga chlorella, akhirnya digabungkan, komposisinya disatukan ya. Waktu kita launching pertama, Algamik ini belum ada di Indonesia, ini belum ada produk yang mempunyai dua jenis mikroalga komposisinya. Jadi ini produk pertama di Indonesia yang mempunyai kombinasi dari blue green alga yaitu spirulina dan green alga yaitu chlorella. Apa bedanya blue green alga sama green alga? Kalau blue green alga spirulina ini mempunyai 3 pigmen ya, 3 pigmen. Di mana pigmen di blue green alga ini mempunyai pigmen birunya, pigmen biru. Tapi kalau di green alga tidak mempunyai pigmen biru ya. Tapi manfaatnya juga luar biasa. Luar biasanya apa? Karena di chlorella ini ternyata ada satu senyawa namanya L-selectin ligand yang mampu membantu pembebasan stem cell. Jadi regenerasi selnya lebih cepat ya, regenerasi selnya lebih cepat. Nah, ini suplemen kesehatan kombinasinya dua jenis mikroalga. Dan ini dari sumbernya Bapak Ibu. Karena kami produksi, jadi saya tahu betul bahwa ini tidak ada campuran apapun, hanya dua jenis mikroalga tersebut. Dan spirulina itu juga dicek di lab pun, ya pernah dicek di lab Kimia Farma oleh Pak Dalanis kan ya, kandungannya ya spirulina, hanya satu spirulina, bahwa serbuk itu adalah spirulina dari air tawar. Gitu. Nah ini Algamik ya Bapak Ibu. Lanjut, ini produk kedua kita. Kemudian, nah, mengenai stem cell ya, stem cell itu sel yang belum terspesialisasi dan mempunyai potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel-sel spesifik yang membantu berbagai jaringan tubuh. Jadi stem cell itu ada induknya lah, induknya. Kemudian kalau dia ke hati menjadi selnya hati, kemudian ke jantung menjadi selnya jantung, kemudian ke pankreas menjadi selnya pankreas. Nah, ini bisa ditumbuhkan ya. Algamik ini mempunyai manfaat untuk mempercepat regenerasi selnya itu ya, stem selnya dari tulang belakang. Nanti ada disampaikan di materi di bawahnya. Gitu. Nah, itu gambarnya seperti itu. Nah, ini kandungan Algamik. Lanjut Mas Aris. Asam amino esensial kemarin sudah saya jelaskan bahwa asam amino esensial ini jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Padahal dibutuhkan oleh tubuh, tapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Tubuh tidak bisa memproduksi asam amino sendiri, ya, asam amino sendiri. Kemudian manfaatnya ini memperbaiki jaringan tubuh, membentuk sistem kekebalan, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Itu. Nah, ini manfaatnya luar biasa dan itu kita butuh. Dan asam amino esensial ini bisanya ya kalau dari obat-obatan ya, dari mana namanya, dari kimia itu ada
valin, histidin, tryptophan, dan lain-lain. Nah, ini dari alga itu ternyata mempunyai kandungan asam amino esensial yang tinggi. Bahkan dari risetnya itu mempunyai 60-70 kandungan proteinnya. Itu protein yang memang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Itu. Ini kandungan pertama. Lanjut Mas Aris. Nah, ini non esensial. Nah, ini juga dibutuhkan oleh tubuh. Ya, secara manfaat mampu mengkonversi karbohidrat menjadi energi. Jadi kalau kita makannya banyak, makan nasi banyak gitu ya. Nah, ini yang mengkonversi adalah asam amino non esensial. Kemudian melindungi hati dengan membantu mengeluarkan amonia berlebih dari tubuh, racun-racun dari tubuh. Ya, sebagai bahan bakar utama sel-sel otak bersama glukosa. Jadi kalau manusia itu konsumsinya, apalagi orang Indonesia ya, orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu dikiranya belum makan gitu, belum makan. Padahal ngemilnya udah banyak, ngemil roti, ngemil singkong, ngemil gorengan, tapi dianggapnya belum makan nasi. Nah, kalau nasi sama glukosa ya, karbohidrat sama glukosa biasanya akan dirubah menjadi energi. Jadi orang-orang yang pekerjaannya bekerja keras ya seperti tukang bangunan, orang-orang yang angkat berat, itu biasanya energinya dibutuhkan energi yang banyak. Itu perlu makan makanan yang karbohidrat sama glukosanya tinggi. Itu perlu. Tapi ya dalam tubuhnya harus mempunyai asam amino non esensial ini karena dia bisa mengkonversi dari karbohidrat atau glukosa ini menjadi energi. Gitu. Lanjut Mas Arif. Nah, vitamin kemarin saya jelaskan juga bahwa vitamin dalam alga ini ternyata sangat lengkap Bapak Ibu ya. Vitamin B1 tiamin ya, kemudian B2 riboflavin ya, kemudian B3 niacin sampai BB itu banyak ya. Itu. Nah, selain itu juga vitamin-vitamin yang lain memang juga lengkap ya. Juga lengkap. Kalau di slide sebelumnya di yang neoalga itu sudah dijelaskan ada 68 kandungan nutrisi di dalamnya. Itu. Nah, adapun manfaat vitamin itu jadi di sini saya tekankan ke Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dengan webinar Algae Center. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan webinar kemarin, yang mana kemarin kita sudah membahas produk tentang neoalgae, dan pada kesempatan malam hari ini akan dilanjutkan dengan produk talk algaemic. Namun sebelum kita mulai pada topik pembahasan algaemic, kita akan sedikit mengulas kembali materi-materi kemarin Bapak Ibu. Kemarin sudah disampaikan materi tentang neoalgae dan ada beberapa poin yang perlu kami tambahkan dan nanti akan ditambahkan oleh Bapak Isrianto selaku pemateri kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita mulai Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu dari Bapak Isrianto. Selamat malam Bapak Is. Selamat malam Mas Aris. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sehat selalu. Alhamdulillah saya selalu Pak Is. Terima kasih Bapak Isrianto yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita semuanya pada kesempatan hari ini. Kami harapkan kita semuanya nanti bisa memahami dan menangkap materi yang sudah disampaikan sehingga lebih mengenal tentang produk-produk dari Algae Center. Baik, langsung saja karena waktu sudah memasuki pukul 19.40. Kepada pemateri, kepada Bapak Isrianto, waktu kami persilahkan. Baik Mas Aris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Di awal ini kita mengucapkan syukur dulu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena sampai pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat ya, dan juga nikmat kesempatan ya, nikmat sempat dan nikmat sehat. Yang paling utama kita juga masih diberikan kenikmatan berupa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menetapi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga kita dalam kondisi yang selalu sehat, yang barokah dan mendapatkan rezeki di masa pandemi ini walaupun keadaan kondisi masih sulit ya Bapak Ibu, tapi kita tetap optimis bahwa kita
tetap mendapatkan rezeki sesuai jatahnya masing-masing. Ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya menyambung materi-materi yang sudah saya sampaikan ya beberapa hari yang lalu. Terakhir kita mengadakan malam Sabtu ya Mas Haris ya. Iya Pak, malam Sabtu kemarin. Terakhir kita mengadakan malam Sabtu itu tentang produk Neo Alga. Jadi produk Neo Alga ini kita sampaikan bertahap karena materinya kemarin sangat banyak. Nah, ini pun di malam hari ini ada beberapa hal terkait Neo Alga juga saya sampaikan. Ya, saya tambahkan sebelum saya menyampaikan materi tentang algamik. Ya, kalau materi-materi sebelumnya nanti juga bisa dilihat di YouTube-nya Alga Center tentang company profile, tentang apa yang sedang kita kembangkan, kemudian tentang marketing plan-nya Biotekno ya, dengan aplikasi Biotekno ini seperti apa, itu sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Nah, saat ini mulai 3 hari ke belakang ya, dari malam Jumat, malam Sabtu, terus ini mulai malam Senin karena malam Minggu banyak teman-teman yang memang saya sendiri juga tidak bisa, kemudian request-nya malam Senin gitu Mas Haris ya. Nah, Bapak Ibu, materi yang saya cuplik materi-materi dari Neo Alga, saya lanjut aja karena sebelumnya sudah Bapak Ibu juga bisa melihat dari YouTube-nya ya, dari YouTube-nya. Nah, Neo Alga itu secara literaturnya kemarin sudah saya bahas ada sekitar 26 manfaat ya. 26 manfaat. Nah, ini di materi yang malam Sabtu ini ada kita memulai dari melindungi kolesterol LDL. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud kolesterol LDL itu apa sih? LDL itu kepanjangannya adalah low density lipoprotein ya. Kalau kita mengenalnya itu sebagai kolesterol jahat Bapak Ibu ya. Kolesterol jahat karena memiliki pengaruh buruk pada kesehatan kita ya jika melebihi batas normal ya. Kalau batasnya masih normal itu masih enggak apa-apa lah di tubuh kita enggak apa-apa. Kalaupun batasnya di atas normal, nah ini membahayakan bagi tubuh kita. Adapun kolesterol itu Bapak Ibu terbagi menjadi 3, yaitu LDL, HDL ya. HDL itu high density lipoprotein. Kemudian juga ada triglycerid ya. Kalau LDL itu dikenalnya kolesterol jahat, kalau HDL ya itu kolesterol baik ya, di mana ya kolesterol ini mampu membawa ya fungsinya itu membawa LDL menjauhi dari pembuluh darah kembali ke hati. Karena kalau LDL ini bisa menempel pada pembuluh-pembuluh darah menjadi arteriosklerosis, di mana nanti resikonya bisa penyakit jantung ya, penyakit jantung atau penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Karena kadar kolesterolnya terlalu tinggi. Kalau LDL-nya tinggi ya akan berpengaruh terhadap kesehatan terutama ke jantung ya. Kalau triglycerid ini ya memang kita sendiri sudah umum ya mengenal triglycerid ini. Ya, kalau triglycerid ini akan menyimpan kelebihan energi yang didapat dari makanan kemudian menjadi lemak di tubuh ya, menjadi lemak di tubuh. Jadi lemak juga ada lemak darah, ada lemak tubuh. Biasanya orang gemuk gitu ya, orang gemuk itu kebanyakan lemak. Nah, itu kebanyakan lemak. Nah, ini dianggapnya adalah lemak tubuh. Nah, ini manfaat dari Neo Alga ya. Neo Alga ini bisa isi trigliserid dan juga LDL ya. Penurunan trigliserid dan LDL. Jadi yang dinaikkan adalah HDL-nya. Lanjut Mas Aris. Ini saya cuplik ya karena kemarin sudah saya sampaikan, ini tinggal menambahkan saja materi-materi tentang Neo Alga yang bermanfaat untuk menangani beberapa jenis penyakit berdasarkan literatur. Kemudian juga menangani anemia. Anemia ini adalah kurang darah ya Bapak Ibu. Anemia ini adalah kurang darah. Jadi kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini anemia. Akibatnya organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia ini pucat dan mudah lelah. Ya, mudah lelah. Nah,
fungsinya neoalga di sini terbukti meningkatkan hemoglobin. Hemoglobin itu merupakan komponen sel dalam darah merah, ya, yang berperan penting untuk mengikat oksigen kemudian dialirkan ke seluruh tubuh, ya. Jadi dibawalah hemoglobin ini pembawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau hemoglobinnya berfungsi dengan baik, maka kesehatan darah kita pun akan terjaga. Secara otomatis kondisi tubuh kita akan semakin membaik. Gitu. Lanjut Mas Aris. Kemudian juga meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan kekuatan dan daya tahan otot bagi orang-orang yang fitness karena proteinnya spirulina ini tinggi, maka ini bermanfaat pembentukan otot. Jadi otot juga akan semakin kokoh, semakin kuat gitu. Ya. Ini lanjut Mas Aris. Kemudian juga mengatur gula darah. Jadi kalau orang kena diabetes ya, kena diabetes itu sebenarnya bahasanya bukan sembuh atau tidak sembuh, tapi dikontrol. Kondisi gula darah dalam tubuhnya dikontrol ya. Dikontrol supaya tidak melebihi 200 ya. Nah, diabetes itu terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, bukan diabetes basah ataupun kering. Jadi kalau masyarakat umum mengetahui diabetes itu terbagi diabetes basah dan kering, mungkin dicontohkan, oh ini ada orang yang lukanya nggak sembuh-sembuh, ya, oh ini kena diabetes basah, itu sebenarnya bukan itu. Diabetes itu hanya terbagi menjadi dua, diabetes kering, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ya, kalau diabetes tipe 1 ini kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah, ya. Ini terjadi ketika tubuh itu tidak bisa memproduksi insulin, ya, sama sekali tidak bisa memproduksi insulin. Artinya bahwa pankreasnya itu sudah kena, ya, pankreasnya sudah tidak bisa memproduksi insulin lagi sehingga orang yang menderita penyakit diabetes tipe 1 ini mereka akan mendapatkan suntikan insulin, ya, mendapatkan suntikan insulin. Nah, kalau diabetes tipe 2 ini juga gula darahnya melebihi normal sebenarnya. Ya, melebihi normal, tetapi ini masih pankreasnya masih bisa menghasilkan insulin, ya, masih bisa menghasilkan insulin. Nah, perbedaannya cuman itu. Jadi kalau diabetes tipe 1 ini sudah parah. Artinya dia harus ada insulin yang dimasukkan dari suntikan ya, dari luar. Karena pankreasnya sudah tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Kemudian diabetes ini biasanya disebut juga mother of diseases. Jadi ibunya segala penyakit karena orang yang sudah kena diabetes itu banyak sekali komplikasi yang akan timbul dari diabetesnya tersebut. Bisa jantung, ya, bisa selain jantung bisa juga ke stroke, ya, bisa juga ke mata, bisa ke segala macam tubuh kita satu persatu akan digerogoti karena penyakit diabetes ini. Bahkan ada yang gemuk, ya, penurunan berat badannya bisa drastis, ya, gitu. Nah, ini orang-orang yang kena diabetes ini secara penelitiannya ya, ini disampaikan bahwa pada sebuah studi 25 pasien dengan diabetes tipe 2 mengkonsumsi 2 gram neoalga per hari ya selama 2 bulan, kemudian bisa terkontrol. Bahkan kita punya grafiknya Bapak Ibu ya, grafiknya. Mas Aris minta tolong ditampilkan grafiknya. Mohon ditunggu sebentar, kami persiapkan dulu untuk grafiknya. Ibu Harti, apa sudah bisa mendengar suaranya? Yang SGOT, SGPT, Mas. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini hasil riset dengan menggunakan produk neoalga spirulina. Produk yang di riset adalah produk kita ya. Produk kita di riset di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ya.
itu di Yogyakarta dilakukan oleh Bapak Dr. Kintoko. Ya, Dr. Kintoko dan timnya melakukan riset tentang neoalga spirulina yang bermanfaat untuk mengontrol gula darah sama kolesterol juga, bahkan sampai dengan sperma, ya. Ini grafiknya menunjukkan perbaikan SGOT, SGBT. SGOT, SGBT ini terkait sama kesehatan liver, ya, kesehatan hati. Karena orang diabetes itu belum tentu semata-mata. Iya, biasanya orang hati itu, Pak. Kenapa, Ibu? Orang SGOT, SGPT biasanya hepatitis ya, yang dicek kan itunya. Betul, betul. Nah, ini nanti juga saya sampaikan tentang hepatitisnya. Jadi, orang kena diabetes ini belum tentu yang rusak itu hanya pankreasnya, bisa jadi mengarah ke hati, ke livernya. Kenapa? Karena sebagai pemfilter utama di tubuh kita, yaitu ada hati ini, ada liver. Kalau livernya cara kinerjanya sudah rusak, sudah 30%, maka ya fungsinya organ tubuh yang lain pun akan terganggu. Ya, karena racun bisa menyebar kemana-mana. Nah, di sini ditampilkan bahwa cara membacanya adalah SGOT yang normal itu adalah di angka 106. Waktu itu kita gunakan hewan mencit ya, mencit karena tubuhnya, anatomi tubuhnya hewan mencit ini hampir sama dengan manusia. Di luar negeri pun digunakan tikus mencit ya. Nah, pada saat dicek awal sehat bahwa mencit itu mempunyai normalnya SGOT itu 106,17 itu, kemudian disuntikan satu zat di mana itu merusak hati, ya, merusak hati, kemudian tinggilah SGOT-nya, ya. Kemudian ditreatment dengan spirulina. Ditreatment dengan spirulina ada dosis rendah, dosis medium, dan dosis tinggi. Ternyata yang efektif ini cuma 2x2, ya. Jadi dosis yang bisa mengontrol ini adalah dosis 2x2. Jadi ketercukupannya cukup hanya konsumsi 2 gram setiap hari, ya. Itu dari hasil risetnya itu, termasuk juga SGPT-nya pun seperti itu. Ya, SGPT-nya ternyata dengan dosis yang cukup 2x2 malah bisa terkontrol dengan baik. Ini kondisi SGOT, SGPT. Lanjut Mas Aris. Kemudian di grafik berikutnya ada tentang trigliserid. Tentang kolesterol lah. Mas Aris bisa diinaikan? Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini semua ya grafik yang dimunculkan dari hasil risetnya Dr. Kintoko di Universitas Ahmad Dahlan Jogja dengan menggunakan spirulina neoalga. Kemudian ini dikonsumsinya dalam waktu 28 hari ya. Risetnya itu dilakukan dalam waktu 28 hari. Makanya di grup itu saya sering menyampaikan bahwa di hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Kintoko ini treatmentnya 28 hari berturut-turut. Jadi harus 2 pagi, 2 malam, 2 pagi, 2 malam, 2 pagi, 2 malam dalam kondisi perut kosong sehingga semua nutrisinya terserap maksimal ke seluruh tubuh. Apalagi malam hari itu ya waktu yang tepat mau tidur, ya biasanya kan mau tidur itu makan malam ya, makan malam sudah dibatasi tidak lebih dari jam 8 malam. Ketika mau tidur jam 10 malam, perut kondisinya udah kosong ya, udah nggak begitu mencerna makanan lagi. Kemudian konsumsilah neoalga spirulina. Nah, diimbangi dengan minum air putih yang cukup, kemudian tidur, karena pada saat tidur itu metabolisme tubuh bekerja dengan baik. Gitu. Lanjut Mas Aris. Yang video ada Mas, video apa namanya? Sperma Mas. Nah, ini Bapak Ibu ya. Diputar Mas, ada bisa ya. Nah, ini Bapak Ibu, stop dulu Mas Aris, di stop dulu. Sip. Maju dikit, nggak kelihatan, naup. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini penampakan sperma penderita diabetes sebelum mengkonsumsi neoalga spirulina. Jadi ada di sini ya apa namanya sperma itu kayak cacingnya ya, apanya namanya. Nah, ini tidak bisa
tidak sehat, artinya banyak yang patah-patah, kemudian melengkung-melengkung, kemudian sedikit sekali ya geraknya juga nggak aktif gitu. Nah itu lemot, spermanya kondisinya lemot begitu. Nah lanjut Mas Haris. Nah ini penanganan orang yang kena diabetes, kemudian konsumsi neoalga spirulina secara rutin sebanyak 2x2 selama 28 hari ya. Ini hasilnya, hasil ujinya kemarin tahun 2018 tanggal 24 ya, tanggal 24 2018. Nah, ini kondisi spermanya, sperma yang diabetes Bapak Ibu bisa lihat yang layar kecil, kemudian yang setelah konsumsi neoalga spirulina, ini kondisi spermanya luar biasa, bahkan bisa party karena saking banyaknya gitu ya. Saking banyaknya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ini termasuk ada testimoni itu dari Mas Dadan. Mas Dadan itu orang Tangerang, saya sebut namanya karena ini real ya. Apa namanya? Testimoni real. Mas Dadan itu sudah 2 kali menikah. Menikah pertama itu tidak diberikan keturunan karena dianggap Mas Dadan ini ada permasalahan tentang spermanya ya. Ada permasalahan tentang spermanya. Kemudian beliau konsumsi rutin selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, kondisinya udah menikah lagi ya. Setelah menikah lagi konsumsi, ternyata Allah paring ya, atas izin Allah bahwa Mas Dadan ini bisa memberikan keturunan kepada istri keduanya ya. Dan anaknya sekarang juga udah gede, udah besar. Itu ada di Tangerang Selatan Bapak Ibu. Nah, ini salah satu bukti ya. Termasuk sebenarnya ada juga beberapa orang yang ibu saya juga jualan neoalga spirulina ya di Salatiga. Itu ternyata ada yang 7 tahun belum mempunyai keturunan. Itu dengan dikonsumsi diberikan resep neoalga spirulina Allah paring, yang penting rutin bisa mempunyai keturunan. Ya karena memang ada dasar dari penelitiannya ini. Gitu. Lanjut Mas Aris. Lanjut di materi Mas Aris. Terus, nah ini yang terkait sama SGOT, SGPT udah saya sampaikan tadi ya, dari hasil risetnya pun bisa mengatasi SGOT, SGPT ya, kerusakan hati, termasuk ya kerusakan sel akibat radikal bebas. Lanjut Mas. Bahkan bisa menurunkan berat badan karena memang seratnya tinggi juga ya Bapak Ibu. Ada produk yang kita memang khususkan namanya Neoslim. Neoslim itu sudah kita formulasikan khusus untuk menurunkan berat badan. Ada kandungan ya dari neoalga spirulinanya. Gitu. Lanjut Mas Aris. Kemudian ini PMS juga ya, kemarin juga sudah saya jelaskan secara detail orang-orang yang mengalami PMS pramenstruasi sindrom itu biasanya ada yang perutnya melilit, kemudian ada keputihan, ada kram, kelelahan dan lain-lain ya. Bahkan emosi, tingkat emosinya labil ya. Tingkat emosinya labil itu bisa juga diakibatkan dari PMS, katanya seperti itu, karena saya sebagai laki-laki tidak mengalami itu ya, tapi wanita asal ada marah-marah, kamu lagi PMS ya kan begitu kan. Nah ada kemungkinan ada juga yang seperti itu, tapi alhamdulillah secara hasil risetnya pun menurut beberapa ahli bahwa neoalga spirulina mampu mengatasi gejala-gejala yang terkait sama PMS. Lanjut Mas. Kemudian jamur kandida. Ini juga terkait jamur yang berada dalam tubuh kita kemudian menyebabkan ini contoh-contoh kulit ketika terdapat jamur kandida. Karena biasanya orang-orang terkena jamur kandida ini gatal-gatal ya, gatal-gatal. Banyak yang biasanya wanita yang haidnya tidak lancar kemudian pernah KB itu
ada muncul jamur-jamur kandida seperti ini. Itu lanjut Mas. Nah, juga mengatasi atau mengendalikan virus HIV, ya virus HIV ini Bapak Ibu bahwa di neoalga ini juga bisa mengatasi secara literaturnya juga bisa mengatasi mengendalikan virus HIV atau AIDS ini ya. Ini Bapak Ibu bisa kemarin sudah saya sampaikan di literaturnya, Bapak Ibu bisa cek juga dari literaturnya tentang HIV atau AIDS berhubungan dengan spirulina. Ya, itu ada ya sel CD4 ya, sel CD4 ini adalah sel darah putih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dalam tubuh kita ini sebenarnya ada sel darah merah, juga ada sel darah putih. Nah, sel darah putih tersebut, sel CD4 itu adalah bagian terpenting dari sistem kekebalan tubuh kita. Nah, fungsinya neoalga spirulina ini mampu menaikkan sel darah putih untuk imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita, gitu. Termasuk untuk menumbuhkan regenerasi sel. Nah, regenerasi sel kalau mau dipercepat nanti di materi percepatan regenerasi sel ada di materi kedua tentang algamik nanti setelah ini saya sampaikan. Lanjut Mas Aris. Menjaga kulit tetap sehat. Nah, ada juga yang memakai buat masker wajah itu ya, monggo dimanfaatkan untuk masker wajah boleh ya. Lanjut Mas Aris. Kemudian mengatasi hepatitis. Nah, hepatitis ini sebenarnya kan ada banyak ya Bapak Ibu, ada 5 jenis ya. Hepatitisnya ada 5 jenis. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan E. Nah, ini penjelasannya juga banyak sekali sih. Banyak sekali. Ya, kalau penyakit terkait sama hepatitis C ini ditularkan melalui perpindahan darah seperti pada hepatitis B. Selain itu, hubungan intim juga bisa menyebabkan hepatitis C ya, bisa menular dari hubungan intim ya. Ya walaupun terbilang jarang, kalau dari artikelnya terbilang jarang. Hepatitis C awalnya terlihat ringan tetapi lama-kelamaan berubah menjadi kronis. Ya, memang sejauh ini kalau dari artikel yang saya baca bahwa belum ada vaksin yang dapat mencegah hepatitis C ini dan masih dalam tahap penelitian. Tapi ini kalau kita dasarkan dari risetnya, literaturnya, ya neoalga spirulina yang diambil dari spirulina ini bahkan studi klinis ya memang dilakukan terhadap 66 pasien itu 30%-nya itu alhamdulillah bisa teratasi. Jadi bisa teratasi dengan spirulina. Apalagi yang spirulina yang kita kembangkan adalah spirulina yang di air tawar, di mana tidak ada logam berat dan kandungan-kandungan berbahaya lainnya. Gitu. Lanjut Mas Aris. Menjaga kesehatan tulang. Nah, menjaga kesehatan tulang ini ya pernah saya sampaikan di awal kemarin bahwa kandungan kalsium di neoalga spirulina ini mempunyai 5 kali susu sapi. Artinya kebutuhan kalsium kita bisa tercukupi dengan kita konsumsi neoalga spirulina ya. Orang-orang yang mengalami osteoporosis, kemudian nyeri sendi, nah ini terkait nyeri tulang, peradangan dan lain-lain juga bisa mendapatkan pertolongan dengan mengkonsumsi neoalga spirulina. Jadi tulang juga akan mempunyai nilai kepadatan yang cukup ya. Walaupun usia kita semakin bertambah, semakin tua. Ya kalau saya pribadi setelah saya konsumsi selama 6 tahun sampai sekarang ya, dari 2014 sampai sekarang, alhamdulillah dari nyeri sendi nggak ada, kemudian asam urat juga semutan itu juga nggak merasakan. Bahkan saya kondisinya fit ketika main futsal pun masih fit, main pingpong ya tenis meja juga masih fit ya. Lanjut Mas Aris. Neoalga itu bisa untuk tulang Pak Is? Bisa Ibu, ini dari tadi literaturnya di atas Mas Aris yang untuk tulang. Nah ini kesehatan tulang ya, jadi malah dia lebih tinggi dia berarti. Betul, kandungan kalsiumnya lebih tinggi. Aku belum coba berarti. 5 kali susu sapi berarti. Ya.
kandungan neoalga ini Daripada algamik berarti lebih baik. Enggak, konsumsinya maksud aku lebih baik ke neoalga daripada ke algamik. Nah, Kalau untuk ini tulang. setelah ini saya sampaikan tentang algamik ya. Jadi algamik itu memang penyempurnaan, Bu. Maksudnya penyempurnaan karena komposisinya terdiri dari 2 jenis mikroalga. Ketika Ibu konsumsi algamik, ini sudah mempunyai komposisi dari spirulina yang neoalga. Gitu, Bu. Jadi lebih lengkap secara gitu. komposisi lebih lengkap. Jadi kalau sarannya lebih baik mana? Lebih baik konsumsi yang mana? Saya sarankan lebih ke algamik kalau usia-usia kita memang usia-usia masih produktif ya. Artinya masih di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena algamik itu usia lanjut lebih baik ke neoalga. Karena perbedaannya gini, Bu. Perbedaannya di kondisi detoksifikasi ya. Pembuangan racunnya. Kalau pembuangan racunnya dengan algamik itu biasanya agak ekstrim. Ya, agak ekstrim. Jadi kalau orang biasanya nyeri sendi atau pusing, konsumsi algamik, pusingnya bertambah. Ya, pusingnya bertambah, bahkan nyeri sendinya bertambah, tulangnya nyerinya bertambah. Tapi itu hanya beberapa hari, asal kuat aja dengan algamik itu lebih cepat. Nah, kalau mau soft enggak, kemarin kan aku kasih paduannya algamik putus-putus sama blue alga. Putus-putus. Diulang. Untuk diabetesnya kemarin kan algamik sama neoalga. Blue alga ya? Yang saset blue ya? Ya, betul. Halo, malam blue alga, pagi algamik. Ya. Tapi ternyata untuk diabetes sama kolesterol semuanya normal. Normal, oke. Okay. Nah, untuk ke tulang nggak dapet. Gini juga, Bu. Tapi untuk ke tulang nggak dapet. Jadi kemarin itu lanjut dulu. Jadi sempat pas di tulangnya itu, makanya karena memang usianya usia lanjut. Kalau ibu kan emang udah lebih sepuh kan. Aku belum pernah nyoba pakai neoalga untuk ibu. Kalau kemarin memang dimanfaatkan untuk kolesterolnya itu ya? Iya, kolesterol sama diabetesnya. Diabetes. Bisa Alhamdulillah nih sekarang normal lah, tapi di tulangnya belum. Iya, tapi ternyata di kalsiumnya dia malah suruh dirujuk ke Cipto kemarin. Cuman karena kondisi pandemi kan, ntar dulu deh gitu. Oh, ternyata bisa dari neoalga. Bisa, Ibu, bisa. Nah, kalau mau ditambahkan dengan neoalga, jadi konsumsinya neoalga ini boleh di siang hari atau sore. Kalau algamiknya sudah 1 atau 2 boleh, nggak apa-apa. Juga nggak ada overdosis kok, Bu. Jadi ini tidak ada overdosis, di mana semua nutrisinya juga terserap maksimal ke seluruh tubuh. Kalau mau diperkuat dengan neoalga, ini juga nggak apa-apa. Karena itu sudah terkontrol dari diabetesnya sama kolesterolnya. Adapun sebenarnya juga gini sih, Bu, kalau misalkan konsumsinya rutin itu terjadi perbaikannya bertahap juga. Perbaikannya bertahap. Jadi mana dulu yang perlu diperbaiki dari kecukupan nutrisinya ini, lalu nanti akan terjadi balancing, semuanya kondisi tubuhnya akan balance gitu, akan seimbang. Itu selama rutin dulu. Emang osteoporosisnya termaksud parah, Ibu. Parah ya, nggih. Karena dulu mungkin sering konsumsi susu. Osteoporosisnya. Sering konsumsi susu nggak? Iya. Malah parah. Nggih. Iya, jadi, dulu iya. Saya pernah baca susunya. Saya pernah baca justru literatur bukan literatur, suatu artikel bahwa orang-orang yang selalu konsumsi susu, terutama susu yang kita tidak tahu asal muasalnya, yang serbuk-serbuk itu, yang bubuk-bubuk itu, ya, bahkan yang katanya sih tinggi kalsium gitu kan? Susu yang tinggi kalsium pun ternyata efek di belakangnya justru semakin parah. Kondisi pengeroposan tulangnya akan semakin parah. Gitu. Nah ini pernah saya baca artikel. Gitu. Oke, jadi justru ketercukupannya dari ketercukupan nutrisi aja, seperti ya dari produk-produk alga, ya herbal seperti itu. Cuman herbal yang lain kan kadang bisa dibilang herbal itu dari jamu ya, sejenis jamu, sehingga mempunyai kandungan endapan ya. Enggak. Endapan yang berbahaya.
yang berbahaya buat ginjal. Endapannya tinggi. Nah, makanya kalau nutrisi dari alga ini Iya. terserap ke seluruh tubuh secara maksimal. Seperti itu, Bu. Monggo kalau memang arahkan ke neoalga ya silakan. Iya. Semoga sehat selalu bundanya. Lanjut Mas Aris. Iya, makasih. Amin. Ya, Lanjut makasih. Mas Aris. Sama-sama Bu. Nah, ini tentang radiasi kemarin juga saya jelaskan, ada beberapa orang yang sudah punya penyakit kanker bahkan sampai kemoterapi. Nah, ini juga bisa mengurangi penyakit akibat radiasi ya. Itu saya mencontohkan kemarin itu orang Boyolali yang sudah kemo beberapa kali seminggu itu bisa 1 sampai 2 kali sehingga kondisi tubuhnya lemah, tapi ketika mempunyai dari kankernya di kemoterapi kemudian beliau konsumsi neoalga terus rutin, bahkan setelah kemo pun beliau bisa naik genteng untuk benahi genteng yang rusak. Nah, ini berarti memang secara imunitasnya pun naik, beliau itu secara imunitasnya naik dan sel-selnya kembali seperti semula. Jadi pertumbuhan sel regenerasi selnya bisa maksimal juga. Bahkan yang Boyolali itu sampai suaranya hilang, alhamdulillah Allah paring atas izin Allah bahwa suaranya bisa kembali lagi. Gitu. Nah, ini juga bisa mengatasi radiasi, penyakit akibat radiasi. Karena orang-orang yang punya yang kemo itu biasanya juga sel baiknya malah mati. Seperti itu. Sel kankernya mati tapi sel baiknya juga ikut mati. Nah, itu manfaat-manfaat neoalga yang sekarang ini, hari ini, malam ini saya kupas lebih dalam ya. Kemarin ini saya kupas lebih dalam, kemudian kita masuk ke materi algamik Bapak Ibu. Mas Aris, ini di YouTube live streaming sama ini ya, di rekam ya? Iya Pak, untuk saat ini kita masih live streaming di YouTube dan nanti apabila Bapak Ibu yang belum bisa bergabung bisa menonton siaran ulangnya di channel YouTube Algae Center. Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua adalah produk algamik ya. Saya sampaikan bahwa produk neoalga ini produk pertama yang diriset oleh Mas Mahmud dan tim ya. Mas Mahmud dan tim dari mikroalga jenis spirulina. Jadi komposisinya neoalga itu hanya spirulina yang di-launching pada tahun 2014 ya. Waktu itu kalau Bapak Ibu melihat laptop si Unyil atau Wismilak Diplomat Success Challenge yang videonya Mas Mahmud itu di 2014 sudah ekspor ke konsumen pertamanya orang Paris ya, orang Paris Prancis ya. Itu. Nah, sudah ekspor ke sana dengan brand Neoalga karena waktu itu disesuaikan dengan nama PT Neoalga Indonesia Makmur. Nah, itu. Itu produk pertama yang kemudian Mas Mahmud dan tim bisa mengembangkan namanya jenis mikroalga chlorella. Kalau di 2008 sampai 2013 itu risetnya neoalga spirulina ya, spirulina, kemudian dari air laut ke air tawar, kemudian di 2015 sudah mulai mengembangkan jenis alga yang lain, yaitu jenis alga green alga atau chlorella ya. Kalau Bapak Ibu dulu pernah dengar satu produk namanya Sancorella, itu dari Jepang, sebenarnya lahan tanamnya ada di Indonesia, kemudian dibuat pil ke Jepang, kemudian dimasukkan ke Indonesia, harganya mahal. Nah, dari dikembangkan riset jenis mikroalga chlorella, akhirnya digabungkan, komposisinya disatukan ya. Waktu kita launching pertama, algamik ini belum ada di Indonesia, ini belum ada produk yang mempunyai dua jenis mikroalga komposisinya. Jadi ini produk pertama di Indonesia yang mempunyai kombinasi dari blue green alga yaitu spirulina dan green alga yaitu chlorella. Apa bedanya blue green alga sama green alga? Kalau blue green alga spirulina ini mempunyai 3 pigmen ya, 3 pigmen. Di mana pigmen di blue green alga ini mempunyai pigmen birunya.
pigmen biru. Tapi kalau di green alga tidak mempunyai pigmen biru, ya. Tapi manfaatnya juga luar biasa. Luar biasanya apa? Karena di chlorella ini ternyata ada satu senyawa namanya L-selectin ligand yang mampu membantu pembebasan stem cell. Jadi regenerasi selnya lebih cepat, ya, regenerasi selnya lebih cepat. Nah, ini suplemen kesehatan kombinasinya dua jenis mikroalga. Dan ini dari sumbernya Bapak Ibu. Karena kami produksi, jadi saya tahu betul bahwa ini tidak ada campuran apapun. Hanya dua jenis mikroalga tersebut. Dan spirulina itu juga dicek di lab pun, ya pernah dicek di lab Kimia Farma oleh Pak Dalanis kan ya, kandungannya ya spirulina, hanya satu spirulina, bahwa serbuk itu adalah spirulina dari air tawar. Gitu. Nah ini algamik ya Bapak Ibu. Lanjut, ini produk kedua kita. Kemudian, nah, mengenai stem cell ya, stem cell itu sel yang belum terspesialisasi dan mempunyai potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel-sel spesifik yang membantu berbagai jaringan tubuh. Jadi stem cell itu ada induknya lah, induknya. Kemudian kalau dia ke hati menjadi selnya hati, kemudian ke jantung menjadi selnya jantung, kemudian ke pankreas menjadi selnya pankreas. Nah, ini bisa ditumbuhkan, ya. Algamik ini mempunyai manfaat untuk mempercepat regenerasi selnya itu, ya, stem selnya dari tulang belakang. Nanti ada disampaikan di materi di bawahnya. Gitu. Nah, itu gambarnya seperti itu. Nah, ini kandungan algamik. Lanjut, Mas Aris. Asam amino esensial kemarin sudah saya jelaskan bahwa asam amino esensial ini jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Padahal dibutuhkan oleh tubuh, tapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Tubuh tidak bisa memproduksi asam amino sendiri, ya, asam amino sendiri. Kemudian manfaatnya ini memperbaiki jaringan tubuh, membentuk sistem kekebalan, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Gitu. Nah, ini manfaatnya luar biasa. Dan itu kita butuh. Dan asam amino esensial ini bisanya ya kalau dari obat-obatan ya, dari mana namanya, dari kimia itu ada valin, histidin, triptofan dan lain-lain. Nah, ini dari alga itu ternyata mempunyai kandungan asam amino esensial yang tinggi. Bahkan dari risetnya itu mempunyai 60-70 kandungan proteinnya. Itu protein yang memang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Gitu. Ini kandungan pertama. Lanjut Mas Aris. Nah, ini non esensial. Nah, ini juga dibutuhkan oleh tubuh. Ya, secara manfaat mampu mengkonversi karbohidrat menjadi energi. Jadi kalau kita makannya banyak, makan nasi banyak gitu ya. Nah, ini yang mengkonversi adalah asam amino non esensial. Kemudian melindungi hati dengan membantu mengeluarkan amonia berlebih dari tubuh, racun-racun dari tubuh. Ya, sebagai bahan bakar utama sel-sel otak bersama glukosa. Jadi kalau manusia itu konsumsinya, apalagi orang Indonesia ya, orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu dikiranya belum makan gitu, belum makan. Padahal ngemilnya udah banyak, ngemil roti, ngemil singkong, ngemil gorengan, tapi dianggapnya belum makan nasi. Nah, kalau nasi sama glukosa ya, karbohidrat sama glukosa biasanya akan dirubah menjadi energi. Jadi orang-orang yang pekerjaannya bekerja keras ya, seperti tukang bangunan, orang-orang yang angkat berat, itu biasanya energinya dibutuhkan energi yang banyak. Itu perlu makan makanan yang karbohidrat sama glukosanya tinggi. Itu perlu. Tapi ya dalam tubuhnya harus mempunyai asam amino non esensial ini karena dia bisa mengkonversi dari karbohidrat atau glukosa ini menjadi energi. Gitu.